Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua di rumah, semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah secara virtual pada saat ini. Walaupun secara virtual saya percaya kita semua tetap semangat di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu Tuhan ingin memuji-muji nama-Mu. Kami rindu Tuhan ingin mempersembahkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan yang terbaik pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi setiap kami, layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, karena sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan ingin memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan ingin bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian. Mari yang rindu memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah seperti Dia, karena Dia adalah Allah kota dan batu keselamatan kita. Dia kota bentengku. Haleluya, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita. Amin. Haleluya. Kita bersukacita saudara. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, Tuhan tetap bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku.
Dia satu-satunya Allah sumber kemenangan saya dan saudara, amin. Saudara bersuka cita, kita akan terus bermazmur bagi Dia. Kita mau sembah Tuhan pada saat ini. Karena Dia Allah yang sungguh indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Pengorbanannya luar biasa. Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Kasih yang terindah hanya kutemukan di dalam Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya yang terbesar. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
tempat yang maha tinggi, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan hidup yang kekal kepada kami, bahwa kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, datang dari sorga, turun ke dunia menjadi manusia, mati bagi dosa-dosa kami, bangkit dari antara orang mati, supaya setiap kami boleh diselamatkan, dan setiap kami yang percaya pada Kristus boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami berdoa supaya kami boleh mengerti, kami boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu, biar kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan-Mu ya Bapa, menjadi satu dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman Allah, biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkata-kata, memberikan pengertian bersetiap kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kembali kita belajar firman Tuhan, temanya menjadi satu dengan Allah. Mari buka dengan saya Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23, kita akan membaca doa Yesus sebelum ia diserahkan. Dia berdoa pada Bapa di sorga. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudaraku, doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, dia berdoa untuk 11 muridnya, 70 muridnya, murid-murid yang ada saat itu. Dan Yesus berkata, bukan hanya untuk mereka saja aku berdoa, aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya termasuk saudara saya. Jadi di ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua artinya semua orang yang percaya pada Kristus, termasuk saudara saya. Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang yang percaya pada Kristus menjadi satu sama seperti kesatuan Allah, agar mereka juga di dalam kita. Ini doa Yesus. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi akibat kalau kita hidup dalam kesatuan, hidup dalam kasih, mengasihi Allah, saling mengasihi sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, maka dunia akan percaya bahwa Bapa Allah yang telah mengutus Yesus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan di sini adalah kehidupan Kristus yang Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, Bapa dan Yesus adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau, Bapa, mengasihi mereka, orang-orang yang percaya pada Kristus, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Saudaraku, dari doa Yesus ini kita bisa melihat kerinduan hati Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi satu, kita mendekat kepada Allah, kita bersekutu dengan Allah, kita ada koinonia, bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu semua orang yang percaya menjadi satu. Bagaimana caranya saudaraku? Yang pertama adalah saudara saya harus mengenal dan mengalami kasih Bapa. Yesus berdoa di ayat 23 tadi, supaya kita bisa menjadi satu. Ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau, Bapa di sorga, mengasihi mereka.
yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sama seperti engkau Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa sekali. Yesus berkata bahwa Bapa di sorga itu mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Biarlah kita semua boleh mengalami kasih Bapa itu, saudaraku. Yesus di ayat 26 berdoa, aku telah memberitahukan namamu Bapa kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepada aku, kasih yang Bapa di sorga berikan kepada Yesus, ada di dalam mereka, itu orang-orang yang percaya pada Kristus, dan aku di dalam mereka, orang-orang yang percaya pada Kristus. Saudaraku, inilah keajaiban kasih Allah. Allah adalah kasih. Allah Bapa begitu mengasihi kita semua, orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi orang-orang yang percaya pada Kristus, anak-anaknya, sama dengan kasih yang Bapa berikan kepada Kristus, saudara. Biarlah engkau menerima ini dalam hatimu, kebenaran ini. Yang kedua, bagaimana kita menjadi satu dengan Allah, yaitu saudara saya harus hidup di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5 ini rahasia tentang penciptaan manusia, saudara. Untuk apa manusia diciptakan? Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudaraku, kalau manusia ingin mengerti dari mana ia berasal, mengapa ia hidup, mengapa ada, untuk apa hidup ini, kemana tujuan hidup ini, manusia hanya bisa memahami itu kalau mengerti rencana Allah, master plan-nya Tuhan. Dan itu ada di Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Jadi originalnya seperti apa Tuhan menciptakan kita, untuk apa? Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita, Allah, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah yang dinyatakan di Alkitab, Allah yang Esa. Allah itu Bapa di sorga. Bapa ini punya firman. Firman itu anak tunggal Bapa, dan Bapa juga punya roh. Jadi Allah, Bapa berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Adam diciptakan serupa dengan Allah. Dan Alkitab menyatakan Adam itu anak Allah. Diciptakan serupa dengan Allah. Untuk jadi serupa dengan Allah, Adam itu perlu bertumbuh dalam karakter, menjadi dewasa. Dan untuk menjadi dewasa perlu ujian, yaitu ujian ketaatan kasih. Allah menempatkan Adam dan Hawa sebuah taman. Allah berfirman, beranak cuculah, penuhi bumi, kuasai itu, kamu jadi pengelola di bumi ini. Lalu Tuhan menempatkan Adam di taman Eden. Lalu Allah bilang begini, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon di tengah taman, yaitu pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu memakannya. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Lalu datanglah iblis dalam rupa ular. Ular itu kan binatang yang lidahnya bercabang. Lalu lidah bercabang itu artinya suka berdusta, suka bohong. Iblis dalam rupa ular datang kepada Hawa untuk mendustai manusia. Iblis berkata kepada Hawa, bukankah Allah melarang kamu untuk makan buah dari pohon di taman ini? Lalu itu menimbulkan keraguan di hati manusia tentang kasih Allah. Hawa menjawab, oh bukan, Allah membolehkan kami memakan semua buah di taman ini, kecuali pohon di tengah taman, itu pengetahuan baik dan jahat, kami tidak boleh makan atau raba. Jadi Hawa menambahkan firman Tuhan itu. Kemudian iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah, tahu membedakan baik dan jahat. Dan Hawa mempercayai perkataan dustaannya iblis. Jadi Hawa berpikir, oh selama ini Tuhan itu menahan kebaikannya. Jadi kalau aku makan buah itu, jadi sebenarnya aku bisa punya hikmat, bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, aku bisa ambil keputusan sendiri. Lalu dia melihat
buah yang dilarang Tuhan itu kelihatan sedap kalau dimakan, diambil, dimakan, dan berikan kepada suaminya. Adam seharusnya melarang istrinya makan buah itu. Tapi Adam sama-sama memakan buah itu dengan kesadaran. Aku ingin jadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan jahat, aku bisa ambil keputusan sendiri. Artinya apa? Adam itu memberontak kepada Allah. Adam lebih mempercayai dusta iblis daripada perkataan Tuhan. Jadi dosanya Adam bukan sekedar makan buah, tapi memberontak kepada Allah. Adam lebih percaya pada dusta setan daripada perkataan Tuhan. Adam memilih, aku mau hidup semau gue, aku mau hidup menurut mauku sendiri, tidak lagi ikut maunya Tuhan. Itu dosa, saudaraku. Dan dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Setelah Adam dan Hawa makan buah dilarang Tuhan itu, mereka akhirnya tahu mereka telanjang, mereka malu. Ketika hari sejuk, biasanya Tuhan Allah datang bercakap-cakap sama Adam dan Hawa, bersekutu. Tapi ketika itu, setelah Adam sama Hawa makan, Adam nggak ada. Allah mencari Adam. Adam di manakah kamu? Adam di mana kamu? Lalu Adam menjawab, kami di sini Tuhan. Kami sembunyi. Mengapa kamu sembunyi? Karena kami malu, kami telanjang. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Kamu pasti sudah makan buah yang kularang, bukan? Lalu Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia Tuhan yang memberikan padaku. Jadi Adam menyalahkan istrinya. Lalu Tuhan tanya sama Hawa, mengapa kamu makan? Hawa menyalahkan si ular. Itulah manusia, kalau udah punya kesalahan suka menyalahkan orang lain. Saudara lihat, dosa itu merusak hubungan dengan manusia dengan Allah, juga dosa itu merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Terpisah. Tidak punya lagi persekutuan dengan Allah. Manusia tak kehilangan kesatuan dengan Allah itu karena dosa, saudaraku. Namun sebelum Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Allah berfirman kepada si ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Adam dan Hawa menantikan keturunan perempuan akan lahir yang akan menghancurkan kepala ular, kepala si iblis. Karena iblis setelah manusia jatuh dalam dosa itu menjadi penguasa di dunia ini. Dan manusia mengalami kematian. Dan Allah berjanji akan datang seorang keturunan perempuan yang menjadi juru selamat manusia yang menghancurkan kepala ular. Itu mengalahkan kematian, saudaraku. Dan itu dinantikan ribuan tahun dari generasi ke generasi, akhirnya datanglah juru selamat itu. Bahwa Bapa mengutus firman-Nya, mengutus anaknya turun ke dunia menjadi manusia, mati sekali salib, bangkit dari antara orang mati. Bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus bisa kembali menjadi satu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Allah itu roh. Kalau saudara saya ingin menjadi satu dengan Allah, saudara saya harus didiami oleh roh Tuhan. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada saat engkau percaya kepada Kristus, maka Bapa memberikan Roh Kudus-Nya tinggal dalam hatimu, engkau dilahirkan kembali menjadi anak Allah oleh karena Kristus. Hidup dalam Kristus membuat kita menjadi satu kembali dengan Allah. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana menjadi satu dengan Allah? Saudara saya harus ada pemisahan dengan dunia ini. Dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 16, Yesus berdoa, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang-orang yang percaya pada Kristus sudah dilepaskan, dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini, masuk dalam kerajaan terang, saudaraku. Karena itu kita bukan berasal dari dunia lagi. Kita harus memisahkan dengan dunia, dengan sistem dunia yang dikuasai si jahat, saudaraku. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang Kristen, orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus harus memisahkan diri dari dunia. Sebab yang ada di dunia ini cuma 3, sudah: keinginan daging, kalau dilakukan jadi percabulan, perzinahan, perselingkuhan, kemarahan, pertikaian, mabok-mabokan, pesta poran, dan seterusnya. Keinginan mata yang tidak pernah merasa dipuaskan, ingin nafsunya terus dipuaskan. Kemudian keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Manusia mau hidup semau gue, tidak tunduk kepada kehendak Allah. Dan dunia ini akan lenyap bersama keinginan saudaraku. Saudara saya, kalau mau menjadi satu dengan Allah, harus mengatakan, dunia sudah tersalib bagiku. Aku sudah disalibkan bersama Kristus. Ada pemisahan dengan dunia ini, saudaraku. Yang keempat, untuk menjadi satu dengan Allah, kita bersatu dengan Kristus. Dalam pengudusan, dalam kebenaran. Allah itu kudus, saudaraku. Tuhan Allah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin menyatu dengan Allah, kita ingin menjadi satu dengan Allah, saudara saya harus dalam kekudusan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 sampai 19, Yesus berdoa seperti ini kepada Bapa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus menguduskan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Bapa hingga mati di kayu salib dan dibangkitkan dari kematian. Saudara saya, kalau mau menjadi satu dengan Allah, kita juga harus menjadi satu dengan kematian kebangkitan Kristus, saudaraku. Dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, demikian kita, orang-orang yang percaya pada Kristus, manusia lama kita, yang suka berbuat dosa, sudah tersalib bersama Kristus, sudah dikuburkan bersama Kristus. Menjadi satu dengan kematian Kristus. Kemudian Yesus yang mati juga Yesus bangkit, demikian saudara saya, bangkit untuk hidup baru, hidup bagi Allah. Demikianlah kita harus memandangnya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Untuk menjadi satu dengan Allah, saudara saya harus menerima kebenaran firman Allah ini. Yaitu mati bagi dosa, tidak lagi hidup semau gue, tapi hidup melakukan kehendak Allah. Hidup bagi Allah. Dalam Galatia 5 ayat 16 dan 24 dikatakan, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus dalam pengudusan, saudara. Karena itulah kita perlu taat sama firman Allah. Tundukkan pikiran kita ini kalau firman Allah. Taati firman Tuhan. Setiap kali kita taat sama firman Allah, kita menguduskan diri kita, saudara. Mari menjadi satu dengan kematian Kristus. Menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Aku mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yang kelima, saudaraku. Bagaimana menjadi satu dengan Allah? Saudara saya harus mengasihi Allah dan sesama. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37-39, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mau kita semua hidup mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bukan separuh hati, segenap hati, saudaraku. Dan apa buktinya orang mengasihi Allah? Yohanes 14:23, Yesus berkata begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow,
Apakah engkau rindu untuk menjadi satu dengan Allah? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perkataanku. Kau akan menuruti segala firmanku. Dan kalau kau menuruti firmanku, maka Bapa akan mengasihimu. Dan kami, Bapa dan Yesus akan berdiam bersama-sama denganmu. Menjadi satu. Apakah engkau rindu hidup bersekutu dengan Allah? Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Bercakap-cakap dengan Tuhan Allah, hidup bergaul karib dengan Allah. Mari saudaraku, kasihilah Tuhan Allah. Dan kalau kau sudah mengasihi Tuhan Allah, kau juga harus mengasihi sesamamu. Dalam hidup bersama, dalam komunitas, sebagai orang-orang percaya, dikatakan Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita hidup saling mengasihi, sebab itulah yang kehendaki oleh Allah. Kita hidup dalam komunitas gereja harus mempraktikkan sebagai anak-anak Allah, hidup dalam kasih. Ketika kita ada perbedaan pendapat, belajar saling menerima. Ketika satu yang lain melakukan kesalahan, belajar mengampuni. Kita harus belajar hidup menjadi satu, saudaraku. Kalau ada masalah kita bereskan. Tuhan tidak menghendaki ada perpecahan. Tuhan menghendaki kita semua belajar untuk saling mengasihi, menjadi satu, sebab Allah adalah kasih. Sehingga dunia akan percaya bahwa Bapa mengutus Yesus. Ketika dunia melihat anak-anak Allah, orang-orang percaya pada Kristus, hidup dalam kasih, mempraktikkan kasih Allah, kasih agape itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih kembali kami diingatkan akan kerinduan hatimu Bapa, akan kerinduan hati Tuhan Yesus. Bahwa Engkau ingin kami mendekat kepadamu, Engkau ingin kami menjadi satu denganmu, bersekutu denganmu. Dan biarlah kami semua Tuhan, boleh mengalami anugerah-Mu, boleh mengalami kemurahan-Mu. Bapa, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Boleh mengenal dan mengalami kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu, betapa lebar kasih-Mu, betapa dalam, betapa luas kasih-Mu. Mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kami berdoa biarlah kami semua Tuhan boleh tinggal dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Dalam kasih Engkau telah menentukan kami, orang-orang yang percaya pada Kristus, oleh iman kami untuk menjadi anak-anak-Mu sesuai kerelaan kehendak-Mu. Kami ikatkan diri kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami berdoa, beri kami keteguhan hati, supaya kami Tuhan boleh hidup bagi Allah. Tidak lagi mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi kami menguduskan diri kami Tuhan. Kuduskan kami oleh kebenaran, firman-Mu oleh kebenaran. Kami mau menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Dan kami juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Bahwa kami mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Roh Kudus Allah tuntun kami, pimpin kami supaya kami boleh hidup oleh roh. Dan kami tidak lagi menurut keinginan daging. Karena kami milik-Mu Tuhan Yesus. Dan sebagai milik Kristus Yesus, kami menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu keinginan kami. Sebab Engkau berfirman Tuhan Yesus, barang siapa mau menjadi murid-Ku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti jejakku. Tuhan Yesus, kami mau sangkal keakuan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Buat kami mengenal kasih-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Ketika kami boleh hidup mengasihi Tuhan, kami semua Tuhan boleh menikmati Tuhan selama-lamanya. Menjadi satu dengan-Mu Bapa. Menjadi satu dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu, khususnya gereja Betel Indonesia, di pusat, daerah, juga GBI Jalan Merak bersama cabang rantingnya. Biar setiap kami boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan kami boleh melayani Tuhan. Dan hidup kami juga boleh menjadi saluran kasih karunia Allah untuk membagikan kehidupan dan kesembuhan bagi dunia ini.
Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Kami akan usahakan kesejahteraan kota ini, sebab kami menyadari kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan buat kami. Kami berdoa tak henti-henti buat Indonesia. Yeshua, Tuhan, Engkau Tuhan atas Indonesia. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi Indonesia ini, seperti Engkau tetapkan di sorga. Kemuliaan-Mu Tuhan turun di Indonesia ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran pada Allah. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.